Halo Sobat PKU. Nah saat ini Pok udah sama temen Pok yang merupakan penjual jamu legendaris asli Blitar. Nah temen Pok ini udah berjualan 15 tahun nih. Udah lama banget nih. Nah jadi sebelum kita panggil, Pok nyanyi dulu kali ya. Suwe ora jamu, jamu Ibu Siti. Suwe ora ketemu pisan tekan ati. Ya. Nah, ini lagu untuk teman Pok Karla nih dari Kota Blitar kali ini. Penasaran siapa dia? Nyok, kita nonton Pok Karla. Nyok. Halo Ibu. Halo Ibu Sri. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Mbak, sehat. Sehat ya? Iya. Tadi gimana perjalanannya menuju ke sini? Macet, Macet loh. Biasanya Blitar nggak macet, Bu. kan ada lampu merah. Oh, lampu merah macet, lampu merah ya Bu, ketahan. Nah, gimana nih? Usaha Ibu gimana nih sekarang? Lancarkah? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, pesanannya banyak yang Iya, ada. pesanan untuk jamu siap, sari rempah siap minum. Siap minum. Saji. Hari ini ada pesanan juga Bu? Hari ini? Hari ini ada, Ada. tapi kan ada yang mengantar sendiri. Oh, mengantar sendiri. Maksudnya kurir. Oh, kurir. Iya. Oke. Udah sukses ya Bu, udah banyak yang pesen juga nih ya. Alhamdulillah kalau yang siap saji itu dari dinas-dinas, kebanyakan dari dinas-dinas yang ngambil. Oh, Kalau yang seperti minuman instan sama yang celup itu sudah sampai di Kota Malang. wah hebat banget Bu. Oke, di lokal-lokal. Berarti mau diperluas lagi ya Bu, biar bisa Insya seluruh Allah. Indonesia nih Iya. Bu. Nah, Semoga aja. ya. Nah, Mpok denger nih Ibu udah berjualan dari tahun 2008 nih, 15 tahun gitu ya. 15 tahun. Nah, itu usahanya tuh turun-menurun atau gimana nih Bu? Oke, turun-menurun dari nenek. Dari nenek. Nenek Ibu langsung berarti ibunya Ibu? Bukan, Bukan. mertua. Oh, mertua. Iya. Oh, dari mertua. Mertua. Akhirnya baru turun ke Ibu gitu Iya. ya. Oh. Seperti itu ya. Nah, emang dari awal emang Ibu punya ibaratnya passion nih untuk jualan jamu? Enggak, tapi kan melihat kanan kiri. Nah. Kanan kiri itu kan mayoritas pedagang minuman sari rempah. Daripada kita diam duduk di rumah, sekali-kali nyoba. Dulu awal kita jualan itu kita nggak bikin sendiri. Oh, nggak bikin Kita sendiri? ambil. Oh, jadi Nah. ibaratnya Ibu menjualkan lagi gitu ya? Oke. Oh. Terus dipikir-pikir kok untungnya cuma sedikit. Masa seperti itu aja kita nggak bisa. Ya. Kita coba bikin sendiri. Dulu kan ambil cuma sedikit, Oh. 5, 10. Terus kita habisnya banyak, kita bikin sendiri. Coba bikin sendiri. 1, 2, 3 kali ya rasanya masih nggak karu-karuan. Ya. Masih coba-coba dulu ya Bu? Coba-coba. Dan mertua itu kan pembuat gula Jawa. Gula Jawa. Nggih. Terus kita kan coba bikin sendiri minuman. Otomatis kan gula Jawanya beli cuma, tapi kan kalau tempat mertua kan murah. Iya, karena keluarga ya Ibu. Nggih, Iya. Enggak kalau seperti kita kalau belanja di pasar. Mahal. Nggih, itu kan sudah berapa kali Iya, kena proses gitu nggih, ya. kena proses. Jadi kan mahal. Untung kita kan kurang banyak. Jadi akhirnya pakai gulanya. Gula Jawa akan asli. Kita kan tahu kalau bikinan mertua itu kan kita tahu ubatnya itu apa. Oh, karena lihat prosesnya ya. Lihat Bu. prosesnya. Kalau untuk minuman kan kita harus memilih bahan yang berkualitas, menjaga rasa. Nah, kan Ibu ini udah jualan 15 tahun ya. Iya. Nah, pasti kan dari awalnya kan sebelum akhirnya jadi produknya saat ini, Ibu kan pasti jualan jamunya entah gendong atau naik sepeda. Nah, Ibu bisa ceritain nggak dulu gimana nih pas mulai awal jualan jamu nih, Ibu jualannya gimana nih? Keliling, tapi kan kita sudah pakai sepeda motor.
Oh, udah pakai sepeda motor. Anu nggih, nggak sampai kita menemui yang gendong atau Oh, nggak ada. Nggak ada. Kita sudah langsung pakai sepeda motor keliling. Oh. Kalau pakai sepeda motor kan jangkauan kita lebih jauh. Iya, kan karena udah motor ya, Bu. Bawaan kita lebih banyak. Iya, betul. Otomatis kan jualnya kita kan lebih banyak. Ya, habisnya lebih banyak. Nah, awal tuh Ibu jualannya kemana dulu nih? Ke keluarga dulu kah? Enggak, langsung kita keliling. Kita keliling cari apa itu namanya? Pembeli. Oke. Kan langsung keluar daerah kampung sih. Keluar kampung. Jadi Ibu keliling-keliling luar kampung aja gitu, maksudnya mencari pembeli. Awal-awal kita jualan kan cuma 5 sampai 10 botol. Belum banyak ya, itu aja sampai hampir 1 hari. Tapi lama-lama kita bikin sendiri, habisnya banyak. Cuma 1 jam aja keliling. Kita udah punya langganan. Okay. Lama-lama kita cuma ditelepon, Mbak, besok diantar. Udah tahu ya, mau pesannya yang mana, jam yang mana. Besok diantar. Kalau nggak bisa antar, cuma sedikit pesanan diambil ke rumah. Oh, mereka mau ngambil ke rumah Ibu langsung. Akhir-akhir ini kita ketemu sama PNM. Nah, di situ kita diberi pelatihan, pengembangan kapasitas usaha kita selain jamu yang siap minum. Dikasih pelatihan seperti kita bikin rempah-rempah itu enggak cuma dibikin beras kencur siap saji yang bisa awet selama 2-3 bulan. Kalau beras kencur itu kan cuma awet 1 hari. Gak lama ya? Kalau nggak di kulkas. Kalau di kulkas mungkin sampai 5 hari. 4 hari. Terus kita pelatihan rempah-rempah itu dibikin selain beras kencur siap minum. Ada beras kencur instan, ada beras kencur teh. Oke. Nah, tadi udah denger ya, tadi gimana perjalanan bisnis dan usahanya Ibu. Akhirnya dari awal udah naik sepeda motor, cari pembeli gitu ya. Ternyata udah sekarang udah punya langganannya nih. Terus juga udah ketemu PNM gitu ya, yang bantu biar Ibu tuh tambah skillnya untuk berjualan. Nah, dengar-dengar juga nih, dengar Ibu tinggal di dusun yang rata-rata tuh membuat jamu. Nah, itu tuh persaingannya gimana sih, Bu? Kampung jamu. Iya, kalau persaingan kampung jamu itu kita cuma bersaing masalah rasa. Oh, rasa. Kalau masalah kita jualan area kita itu sudah ada masing-masing. Tapi kan kita bersaing secara rasa. Jadi sesuai orang tuh sukanya yang mana rasanya. Yang manis, yang nggak manis kan ada. Kan ada yang manis sekali, ada yang sedang, ada yang nggak manis. Sama paling itu ya, tadi kan Po juga dengar nih, paling bahan-bahan yang digunakan juga ya, Bu. Nah, itu bahan-bahan yang kita gunakan itu kan yang berkualitas. Seperti kita memilih gula Jawa itu yang berkualitas. Kita tahu tempat bikinnya. Nggak sembarang kita beli gula di pasar. Jawa di pasar. Kita beli aja yang murah biar banyak untung. Tapi kan mempengaruhi rasa. Iya. Kita beli yang berkualitas, biar mahal sedikit tapi kan berkualitas. Yang penting ada rasa, ada kualitas ya, Bu. Ya, betul. Nah, kan banyak nih memang pembuat jamu di daerah, di kampung jamu tadi ya. Nah, Ibu pembedanya apa sih? Nah, mungkin selain gula gitu ya, Ibu mungkin kayak membedakan jamu Ibu dari jamu yang lain tuh selain rasa, Ibu apa lagi? Lebih manis, lebih kental. Lebih kental. Kita harus berani rempah-rempah lebih banyak. Kita kan tahu. Seperti kita masakan, walaupun sama-sama bumbunya, itu kan rasanya beda. Kalau beda tangan, beda rasa ya, Bu. Kalau kita nggak berani bumbu, otomatis kan rasanya hambar. Oke. Nah, keren banget sih, Bu. Nah, ini tuh kalau untuk minuman
ini ya Bu, itu tuh perlu izin usaha atau BPOM nggak sih? Kalau yang siap minuman, yang siap saji enggak. Kenapa tuh Bu? Di bawah umur, di bawah 15 hari ke bawah itu enggak harus pakai izin. Kalau yang pakai izin itu kan yang instan, yang masa berlakunya sampai 2-3 bulan. Itu kita harus pakai izin. Produk Ibu berarti pakai izin atau enggak nih? Sudah, ini alhamdulillah sudah bersertifikat halal sama PIRT. Alhamdulillah itu bantuan dari BNN. Alhamdulillah banget nih Ibu. Nah berarti waktu itu dibantu PNN itu ceritanya gimana tuh Bu awal-awalnya? Bisa membuat akhirnya diurus sampai dapat halal. Kita kan nasabah PNN. Iya. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba petugas PNN kok datang meninjau, maksudnya kok nasabah kok ada yang di kampung jamu. Mereka pengen lihat ya. Terus dikasih pelatihan. Rempah-rempah itu nggak hanya untuk beras kencur. Dibikin seperti instan sama teh. Itu setelah pelatihan kita diberi bantuan seperti oven, blender untuk mengopen rempah-rempah. Berarti selain dibantu BPOM-nya dikasih fasilitas juga ya Bu? Oke, fasilitas alat-alat produksi sama tempat produksi juga. Oh iya. Di mana Ibu? Itu dekat kampung Ibu atau gimana? Alhamdulillah bertempatan di tempat saya. Alhamdulillah banget ya Bu. Jadi nggak harus jauh-jauh nih mobilisasinya ya Bu. Ya Allah. Nah kan tadi kita udah deket nih dapat fasilitas oven, tadi kan tempat pembuatannya gitu ya. Nah mungkin kalau Ibu dapat pembiayaan juga nggak nih dari PNN untuk usaha yang Ibu jalani sekarang? Itu sejenis kita modal, kita mengembalikan secara mengangsur. Oh jadi Ibu melakukan pinjaman ya? Pinjaman. Nah kan waktu itu COVID tuh lagi kejar-kejarnya, maksudnya kita nggak bisa keluar, kita maksudnya di rumah dan kita nggak bisa kemana-mana ya Bu pas COVID. Nah, pas COVID alhamdulillah itu membawa berkah bagi ibu-ibu pedagang jamu. Malah lebih karena pesanan kita yang biasanya kita cuma 10-15 botol, alhamdulillah di COVID mencapai 40. Malah alhamdulillah. Itu suatu berkah bagi ibu-ibu yang lain itu. Nah, Ibu sempat nggak pas jamunya itu kan Empok baca nih, katanya nih riset nih minum empon bisa menangkal corona. Nah, Ibu sempat buat juga nggak tuh minum empon gitu? Oh sempat. Kunyit, temulawak, jahe, kan menghangatkan tubuh. Jahe. Kalau corona jangkauan kita cuma terbatas. Iya sih Bu. Biasanya keliling sampai. Tapi alhamdulillah kita nggak banyak keliling, tapi banyak pesanan COD. Oh, jadi kan sifatnya Ibu nganter tapi kan nggak jauh. Oh, deket-deket ya Bu. Kita ambil aja Bu, kita ambil. Nggak sampai kita keliling. Kalau kita keliling kan terbatas. Iya betul. Soalnya karena corona. Iya. Nah mungkin emang sih Bu ya, kalau alami kan pasti bisa langsung kerasa gitu ya. Karena kan bagus buat badan kita juga nih, nggak ada pengawetnya gitu kan ya Bu. Nah jadi saya penasaran nih sama rasanya. Mau kita cobain aja nggak Bu? Boleh. Saya cobain ya Bu. Ini namanya luntas. Daun luntas. Pegagan. Tanaman toga. Ini kemarin kita coba bikin pengembangan usaha. Yang kita awalnya cuma bikin minuman sekali minum seperti beras kencur, terus kita tambah temulawak yang instan, temulawak yang celup. Terus sekarang ini kemarin kan lebaran,
kita coba-coba bikin crispy dari tanaman toga. Alhamdulillah teman-teman kanan kiri tuh banyak yang minat. Oh, tertarik ya Bu? Tertarik. Ini Mbok juga udah ngerasain sih. Jadi Mbok juga dapat info kan nih, pahit ya Bu? Enggak ya? Pahitnya tuh sebentar aja Bu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya makan jadi cemilan tuh enak. Memang ada rasa pahitnya, tapi kan sehat ya Bu pahitnya. Kalau kita belum pernah konsumsi, itu kan ada rasa aneh. Iya. Tapi kalau kita setiap hari konsumsi, nggak ada rasa. Jadi terbiasa ya Bu? Nggak ada rasa pahit, nggak ada. Ini enak banget Bu. Sehat gitu, jadi saya nggak ngerasa bersalah Bu. Untuk saat ini kita masih sebenarnya kalau kita sudah berbingkong, kita bisa pakai pengawet. Cuma kan kita berusaha semaksimal jangan pakai pengawet. Yang alami ya Bu? Yang alami aja. Nah, ini tuh kalau satu kemasan dijual berapa ya Bu? 20.000. Ini 20.000. Kalau yang ini? Yang itu 10.000. 10.000. Yang ini juga 10.000 berarti? Atau beda? Itu beda. Yang itu kan, yang teh itu kan tanpa gula. Ini 10.000. Kalau yang itu instan. Oh instan. Oh ini udah ada kita gulanya tinggal ya? seduh aja. Oh jahe instan. Oh jahe instan. Berarti ini udah langsung manis ya Bu? Iya langsung manis. Kalau yang itu kan teh rosella. Oh ini hanya tehnya aja ya Bu? Kita tinggal tambah gula aren, madu, gula pasir. Itu yang untuk teh rosella. Ada juga yang teh telang, teh jahe, teh temulawak. Harganya terjangkau ya Bu? Iya, harga terjangkau. Kita bikin yang menurut permintaan Anda. Oke, Ibu kayak apa yang Anda minta, Ibu sediakan. Minta yang murah, apa yang mahal kita bisa bayar. Keren banget Ibu. Ibu jadi penjual keren banget nih. Nah, Ibu kan tadi udah nih buat keripik. Nah, itu dapat idenya dari mana nih? Kan biasanya saya kalau Mbok tahu sih ya biasanya jadi permen nih Bu. Yang bisa bikin permen itu permen jahe. Terus permen jahe kemarin pernah setelah kita pelatihan binaan dari BNN, kita bisa bikin instan telur sama es krim temulawak sama bolu temulawak. Wah itu gimana? Kemarin coba kita bikin lidah kucing. Iya lidah kucing dari temulawak. Gimana betul Bu? Kalau kita berikan kepada anak-anak jamu berupa jamu temulawak, otomatis kan ditolak. Gak mau. Udah lihat warna, nggak mau kalau jamu. Kita bikin seperti es krim, kita bikin makanan-makanan itu kan biar menarik anak-anak kecil. Jadi untuk keripik ini tuh sasarannya itu tuh sebenarnya dibuat untuk anak-anak yang ibaratnya anak-anak kecil gitu ya. Susah makan sayur. Ini kan terbuat dari toga. Ada keripik kemangi, keripik seledri, keripik luntas sama keripik pegagan. Pegagan itu kalau dibikin jamu siap minum itu kan untuk ibu-ibu menyusui. Bisa memperlancarkan ASI, menambah daya ingat anak. Kalau dibikin minum jamu kan otomatis yang minum cuma ibu. Kalau ibu nggak menyusui kan otomatis anak nggak suka karena pahit. Kita bikin keripik. Kita kemarin coba untuk makanan cemilan buat lebaran. Alhamdulillah peminatnya banyak. Sampai kita menolak. Sampai ditolak pesanannya. Udah penuh gitu ya. Soalnya tanaman toga di sekitar kita itu kan masih baru. Masih baru berapa bulan dari BNN. Tanaman bibit toga. Nah, tadi kan ada beberapa nih
teman-teman yang mau beli produk ibu tuh tapi gak dapet karena membludak banget nih pesanannya. Nah, mungkin nih nanti sobat-sobat PKU yang di luar Blitar gitu ya, atau misalnya dalam Blitar juga, kalau pengen pesen nih, ibaratnya pesennya di mana nih? Lewat apa nih? Lewat online secara WA. WhatsApp. Nah, boleh nih Bu, mungkin di spill nomor WhatsApp-nya berapa? 085 704 109 772. Oke, nah sobat-sobat PKU tuh catat nomornya atas nama Ibu Siti kalau mau beli produk Krem. Nah, kan tadi kita udah mempromosikan produk Ibu nih. Kita masuk ke dalam games. Nah, nanti Pok mau main dulu nih. Kita masuk ke segmen Pok Kalah Challenge. Nah, jadi nih Ibu harus menebak bahan baku jamu dari potongan gambar-gambar yang nanti Pok tampilin nih Bu. Nah, siap Bu? Siap. Oke, nah masuk di challenge pertama Ibu. Siap ya Bu? Coba ditebak. Gambar apa? Bahan baku apa? Butrowali. Mbok malah nggak pernah lihat nih Bu. Oke, challenge kedua. Coba Bu, tebak. Apa nih Bu? Mahkota Dewa. Walah, mahkota dewa. Nah, kita masuk ke challenge ketiga. Ibu, apa nih Bu? Ginseng. Oke, masuk ke challenge keempatnya apa Ibu? Temulawak. Kok malah nggak bisa bedain loh. Challenge yang terakhir nih Bu. Ini apa nih Bu? Secang. Walah, Bu udah jago banget nih Bu. Udah nggak diragukan lagi. Ibu udah berpengalaman pembuatan jamu 15 tahun gitu kan. Udah hafal banget pasti ya Bu bahan-bahannya nih Bu. Insya Allah paham. 90%. Enggak dong, 100 Bu. Oke, nah jadi bagi sobat-sobat PKU jangan ragu untuk pesan produknya Bu Siti gitu ya. Ini soalnya produknya hebat, enak banget nih. Udah gitu sehat nih buat sobat-sobat PKU semua nih, terutama bagi sobat-sobat PKU yang ngerasa aduh kayak kurang enak badan deh minum jamunya Bu Siti, makan produknya Bu Siti gitu. Nah, mungkin kalau dari Ibu ada nggak nih kesan dan pesan yang mau disampaikan nih sebelum kita selesai? Nggak ada kesan-pesan, cuma rasa terima kasih bersyukur karena bisa bertemu sama PNM yang sudah memberi fasilitas tempat produksi sama alat sehingga kita nggak cuma berjualan beras kencur secara keliling, tapi kan secara online. Terus kita bisa kemarin kita ke luka-luka Malang, kita ikut BRI, itu kita di sana bisa menaruh oleh-oleh, di pusat oleh-oleh di luka-luka itu yang berupa instan sama celup. Karena alhamdulillah karena binaan dari PNM, terima kasih untuk PNM karena sudah membimbing, memberi binaan serta memfasilitasi tempat sama alat. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Empok selaku perwakilan dari PNM juga berterima kasih nih Bu udah mempercayakan PNM gitu ya Bu untuk meminjamkan untuk usaha Ibu gitu ya. Semoga usaha Ibu lancar terus, makin jaya gitu ya. Nah, karena kita udah di penghujung acara nih, Empok kalau mau ngingetin, jangan lupa untuk tulis di komen kira-kira rekomendasi PNM daerah mana lagi nih yang harus Pok kunjungin. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube-nya kita. Sampai jumpa di Pokala episode selanjutnya. Yuk kita nonton Pokala. Yuk.